Definisi dan tujuan studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah proses evaluasi yang mendalam terhadap suatu ide bisnis untuk menentukan apakah ide tersebut layak dijalankan secara teknis, ekonomis, dan hukum. Studi ini melibatkan analisis pasar, teknis, manajemen, keuangan, hukum, dan lingkungan, menentukan apakah suatu ide bisnis layak dijalankan, mengidentifikasi potensi risiko dan peluang, memberikan dasar pengambilan keputusan yang objektif. Peran studi kelayakan dalam mengurangi kegagalan bisnis sangat besar. Dengan melakukan studi kelayakan, Anda dapat mengidentifikasi potensi masalah dan risiko sebelum bisnis dimulai, sehingga Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau memitigasi risiko tersebut. Studi kelayakan juga membantu Anda mengidentifikasi peluang yang mungkin tidak terlihat tanpa analisis yang cermat. Aspek-aspek penting dalam studi kelayakan 1. Aspek pasar menganalisis permintaan, penawaran, target pasar, segmentasi, tren pasar, dan persaingan. Contohnya data, pangsa pasar pesaing utama, dan pertumbuhan pasar selama 5 tahun terakhir. 2. Aspek teknis menganalisis lokasi, teknologi yang digunakan, kapasitas produksi, dan kebutuhan bahan baku. Contohnya, perbandingan biaya teknologi A versus teknologi B, analisis rantai pasok bahan baku. 3. Aspek manajemen menganalisis struktur organisasi, tim manajemen, dan strategi operasional. Contohnya, struktur organisasi yang diusulkan dan pengalaman tim manajemen. 4. Aspek keuangan. Memproyeksikan pendapatan, biaya, laba rugi, arus kas, dan analisis kelayakan investasi, NPV, IRR, payback period. Contohnya proyeksi pendapatan 5 tahun ke depan dan perhitungan NPV dengan tingkat diskonto 12%. Selain itu, aspek hukum dan lingkungan juga penting, mencakup analisis perizinan, regulasi, dan dampak lingkungan. Contohnya izin yang diperlukan dan analisis dampak lingkungan berdasarkan standar AMDAL. Analisis pasar. Memahami peluang dan persaingan target pasar, identifikasi target pasar berdasarkan demografi, psikografi, dan perilaku konsumen. Contoh, usia, pendapatan, gaya hidup target konsumen. Potensi pasar, analisis ukuran dan potensi pasar, termasuk estimasi permintaan dan pertumbuhan pasar. Contoh, data pertumbuhan pasar produk sejenis dan survei potensi pelanggan. Persaingan. Analisis persaingan dengan mengidentifikasi pesaing utama serta kekuatan dan kelemahan mereka. Contoh, analisis SWOT pesaing utama dan pangsa pasar pesaing. Strategi pemasaran juga krusial. Ini mencakup bagaimana Anda akan menjangkau dan menarik target pasar. Contohnya rencana pemasaran digital dan strategi penetapan harga yang kompetitif. Analisis teknis. Menilai kelayakan operasional. 1. Lokasi. Pertimbangkan aksesibilitas, biaya, dan infrastruktur. Contoh, perbandingan biaya sewa lokasi A versus lokasi B dan analisis. Aksesibilitas transportasi. 2. Teknologi, pilih teknologi yang tepat dan efisien. Contoh, perbandingan efisiensi teknologi A versus teknologi B dan biaya pemeliharaan peralatan. 3. Kapasitas. Tentukan kapasitas optimal untuk memenuhi permintaan pasar. Contoh, perhitungan kapasitas produksi berdasarkan proyeksi permintaan dan analisis titik impas. 4. Bahan baku. Pastikan sumber bahan baku terpercaya dengan biaya kompetitif. Contoh, daftar pemasok bahan baku dan negosiasi harga dengan pemasok. Analisis teknis memastikan bahwa bisnis Anda dapat beroperasi secara efisien dan efektif, dengan mempertimbangkan semua aspek operasional yang penting. Analisis manajemen. Membangun tim yang solid, struktur organisasi, desain struktur yang efektif dan efisien. Contoh, bagan organisasi dan deskripsi pekerjaan setiap posisi. Tim manajemen. Pastikan tim memiliki kualifikasi dan pengalaman yang kompeten. Contoh, profil tim manajemen dan pengalaman relevan di industri. Strategi operasional, rencanakan proses bisnis yang efisien dan efektif. Contoh, bagan alur proses produksi dan standar kualitas. Manajemen risiko juga penting, identifikasi dan mitigasi potensi risiko operasional. Contoh, daftar potensi risiko operasional dan rencana mitigasi risiko. Analisis keuangan, mengukur potensi keuntungan.
1. Proyeksi pendapatan estimasi penjualan berdasarkan analisis pasar. Contoh, proyeksi penjualan bulanan selama 3 tahun dan asumsi pertumbuhan penjualan. 2. Proyeksi biaya estimasi biaya operasional, biaya modal, dan biaya lainnya. Contoh, rincian biaya operasional bulanan dan biaya investasi awal. 3. Laba rugi. Hitung laba bersih dan profitabilitas bisnis. Contoh, proyeksi laba rugi 3 tahun ke depan dan analisis sensitivitas terhadap perubahan harga. Analisis arus kas penting untuk memastikan likuiditas. Contoh, proyeksi arus kas bulanan selama 3 tahun dan analisis kebutuhan modal kerja. Terakhir, lakukan analisis kelayakan investasi menggunakan NPV, IRR, dan payback period. Kesimpulan, studi kelayakan sebagai investasi penting. Studi kelayakan bisnis bukan hanya biaya, tetapi investasi penting untuk masa depan bisnis Anda. Dengan melakukan studi kelayakan, Anda dapat mengurangi risiko kegagalan dan meningkatkan peluang kesuksesan. Ingatlah untuk selalu melakukan studi kelayakan sebelum memulai atau mengembangkan bisnis Anda. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa bisnis Anda memiliki dasar yang kuat dan potensi untuk tumbuh dan berkembang.